Baik, terima kasih Mas Aat. Di sebelah saya ada Pak Rudi Suteja, ada Mas Wibi dari Aquang. Sebelum jawab, mungkin saya mengapresiasi vokal gawene Mas Dayat bersama Warmo atau Warta Bromo Institute. Pokoknya ono fenomena apa di Kabupaten Pasuruan biasanya ditangkap sama Mas Dayat itu jadi sebuah forum. Saya itu memberhentikan kepala desa karena ijazah palsu itu ya dibikin begini sama Dayat ini. Luar biasa. Ini judulnya kali ini adalah mencari formula terbaik. Kok enggak jadi mencari jalan terbaik ya? Formula ini Mas Ian. Kalau mencari jalan terbaik kan ada lagunya. Sepanjang masih kita harus begini, takkan ada daya dan senandung. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Ya mudah-mudahan forum ini jadi itu. Kita tidak menyesal dan tidak akan menyesali apa yang kita lakukan. Baik Mas Dayat, Mas Aat, kita tidak bisa membayangno andaikan di Pasuruan itu tidak ada dunia usaha, tidak ada perusahaan. Kita untung di Pasuruan ini, karena kita kalau mau berbicara kebutuhan masyarakat itu ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan atau barang-barang produk yang diciptakan oleh pemerintah atau disebut dengan public goods. Kemudian ada kebutuhan masyarakat yang kebutuhan privatnya, itu harus dicukupi dengan private goods. Kalau pemerintah dengan public goods karena sebagai institusi publik, ya produknya jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, barang-barang publik. Tetapi warga kita itu tidak cukup dengan itu. Butuh privat good, barang-barang privat, butuh kecap, butuh susu, butuh air kemasan, butuh obat-obatan. Makanya tadi saya sempat bersalaman dengan Indolakto, dengan teman-teman dari Meiji, Mas Eki dari Aqua Pandaan. Nah ini kalau tidak ada itu kita tidak bisa membayang. Jadi pemerintah itu sangat butuh adanya dunia usaha atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan privat. Nah, alhamdulillah di Pasuruan ini sebenarnya kalau yang besar-besar itu sekitar 660-an Mas. Yang perusahaan-perusahaan besar, kalau yang termasuk yang sedang, menengah, kecil dan sebagainya ya mungkin hampir 1.600-an. Ya, itu ada di Kabupaten Pasuruan. Selama ini perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan itu dengan mengacu pada tanggung jawabnya melalui Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kemudian Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, itu ada kewajiban mereka untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, sejarah di Kabupaten Pasuruan ketika masih hegemoni pemerintahan, ketika Orde Baru lah, itu yang menonjol institusi kita itu Bapeda. Dan berlangsung waktu itu, terutama perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan hampir-hampir baru-baru berdiri semua. Kita itu menjamur dunia usaha itu kan setelah ada tol Gempol Surabaya. Sejak adanya operasi tol Gempol Surabaya yang pada akhirnya terputus oleh lumpur lapindo, kemudian di Kabupaten Pasuruan perusahaan itu tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan, di Meiji, di Pandaan, kemudian disusul dengan berdirinya kawasan Berikat Pier dan sebagainya. Nah, sejak saat itu walaupun undang-undang ini belum ada,
maka pemerintah daerah sudah mengkoordinir pelaksanaan tanggung jawab sosial. Istilahnya pada waktu itu belum muncul itu, tetapi sudah banyak. Terwujudnya Kota Bangil seperti ini juga bagian dari tanggung jawabnya perusahaan-perusahaan di kawasan Beji, Pandaan untuk pada waktu itu di awal-awal tahun 80-an. Nah, kemudian kita taat azas ketika kemudian muncul undang-undang tentang kaitannya tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian muncul Perda Provinsi diikuti dengan peraturan gubernur. Pemkab Pasuruan pada tahun 2012 juga membuat peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan kemudian diterbitkan peraturan Bupati Pasuruan nomor 27 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut. Jadi kalau kita melihat ini taat azasnya, kita sudah, pemerintah daerah itu sudah melakukan apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Kemudian kita membuat peraturan daerah. Cuman mungkin ojo dikei catatan antara lahirnya Perda karo lahirnya Perbu kok suwe banget ya. Jadi baru eranya Pak Bupati Pak Irsad ini lahir Perbu ya. Ya, jadi ini, tapi ini bagian dari dinamika pemerintahan dan akhirnya toh kita bisa melaksanakan itu. Teman-teman sekalian, baik dari komunitas perusahaan, kemudian dari teman-teman wartawan mungkin, secara faktual pelaksanaan CSR maupun tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pasuruan sudah berlangsung, baik yang berpartisipasi maupun menyisihkan tanggung jawab sosialnya itu baik di bidang pertanian, misalnya di kawasan Rejoso dan sebagainya, kemudian tanggung jawab perikanan di daerah Kraton dan sebagainya. Kemudian juga ada yang lama dunia usaha kita ikut berpartisipasi dalam tanggung jawab sosialnya di bidang pendidikan, termasuk pengembangan perpustakaan desa. Ya tidak usah saya sebut perusahaannya mana, bertahun-tahun bahkan bisa mewujudkan perpustakaan keliling, termasuk perpustakaan yang ada di Grati, di Purwosari, di Bangil dan sebagainya. Kemudian juga di sektor lingkungan, baik itu pelaksanaan perbaikan dari saluran atau pematusan, kemudian saluran rumah tangga, termasuk rumah tidak layak huni. Ada yang sebagian merupakan kepedulian dari CSR-nya perusahaan. Kemudian yang baru ini, yang baru muncul, mungkin ada Pak Kadis Perindak, ada sebuah perusahaan yang menghendaki atau menginginkan adanya CSR yang kaitannya dengan penataan retail, di mana toko-toko kelontongan itu supaya dikemas ya mirip-mirip apa Indomaret kecil lah atau Alfamaret mini, sehingga orang tidak, kesannya itu kalau mau ke toko apa itu palenan ya istilah itu kelontongan itu tidak kumuh, tapi bisa lebih baik. Ini akan diberikan pelatihan, kemudian diberikan peralatan secara berkesinambungan, sehingga bertahap di Kabupaten Pasuruan itu para pelaku usaha yang kecil itu bisa menyesuaikan dengan dunia kemajuan zaman, termasuk tekniknya. Nanti akan bagaimana cara mengontrol harga barang dan sebagainya. Kemudian di sektor olahraga ini juga banyak yang perusahaan-perusahaan kita yang sudah berpartisipasi melalui CSR-nya, melalui tanggung jawab sosialnya untuk mengembangkan atlet-atlet kita yang kebetulan berprestasi untuk bisa lebih meningkat, meraih prestasi di tingkat nasional maupun tingkat regional. Namun memang harus kita catat Mas Aad dan teman-teman, ini kadangkala masih
sektoral. Jadi misalnya ketika mau menyampaikan idenya itu, ini kok nyambungnya saya dengan Diknas, dia langsung berbicara dengan Diknas, kemudian apa formulanya, walaupun akhirnya tetap kita diketahui oleh Pak Bupati, tapi dia pendekatannya sektoral sehingga terwujudlah misalnya yang barusan ini juga ada dari Komplek Pierre itu memberikan kepedulian dalam bentuk peralatan sekolah, biaya pendidikan dan sebagainya. Tapi ini sektoral pendekatnya. Kemudian ada yang ketika ingin berpartisipasi kaitannya dengan RTL, rumah tidak layak huni di sekitaran pabrik, maka dia pendekatannya kepada Dinas Perkim. Jadi sebenarnya pada prakteknya mereka sudah berjalan, namun yang perlu kita tindak lanjuti adalah dengan berpedoman pada perda yang sudah diterbitkan, yaitu Perda 31 tahun 2012 dan Perbub 27 tahun 2018. Ini kita mengharapkan atau kita sedang konsep sebuah wadah. Satu, ada tim yang akan kita bentuk untuk bisa berkomunikasi lebih intens dengan forum, dengan yang tadi semula dari Pokja menjadi forum, itu jika lebih intensif. Kemudian juga kita akan membentuk atau menunjuk OPD yang lebih kena ya, artinya kalau kaitannya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan itu merupakan kewajiban, maka seyogianya ini organisasi pemerintah daerah atau OPD yang punya hak atau punya kewenangan kaitannya dengan pengendalian, kaitannya dengan pengawasan. Ya selama ini mungkin kita menurut Perbub ini Disnaker Mas yang kita tunjuk, tetapi ya mungkin kita evaluasi bersama. Kalau kita ngomong pemerintah daerah itu kan termasuk Mas Rusdi ya, termasuk DPR, mungkin kita komunikasikan bahwa ya kalau Disnaker mungkin itu lebih dekat dengan personalnya, kita ini karena kaitannya dengan tanggung jawab mungkin dengan OPD yang lebih dekat dengan pengawasan dan pembinaan ya. Bisa dinas DPMPT, dinas perizinan dan penanaman modal pelayanan satu pintu, juga bisa disperindak, namun mungkin kaitannya dengan pengawasan operasionalnya perusahaan lebih dekat dengan DPMPTSP, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian kita akan tingkatkan pengawasannya. Jadi ada pembukuan yang jelas, perencanaan 1 tahun begitu kita merencanakan apa, kemudian kita komunikasikan dengan forum, kemudian itu bisa berkelanjutan dengan tahun berikutnya, tidak berhenti di tahun itu, kemudian tercatat dengan baik dalam satu pintu OPD. Jadi kemudian juga tidak lupa kita akan berikan sebuah reward atau umpan balik lah kepada perusahaan. Nah, tadi kan Mas Egi, ya, terus yang lain yang belum itu mau kemana, berapa kan? Insya Allah yang belum itu jangan diam-diam sudah, atau tidak diam-diam tapi pendekatan secara personal kepada OPD tadi. Tapi kalau setelah forum ini terbentuk, kemudian OPD kita tunjuk, insya Allah kita akan catat, kemudian akan kita berikan reward, penghargaan atau sebagai bentuk kepedulian Pemda kepada pengurusan yang telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Memang Mas Aad dan teman-teman sekalian, kalau kita evaluasi permasalahan yang ada itu adalah beberapa hal. Satu, memang belum semua perusahaan belum maksimal, artinya belum maksimal melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial itu. Jadi belum maksimal pelaporannya.
artinya yaitu tadi dadaan, ada apa yang harus dilakukan tapi belum secara terstruktur. Kemudian ya forum yang ada ya karena tadi belum ada partner untuk berkesinambungan dengan pemerintah, itu belum bisa bekerja secara maksimal dari dikeluhkan oleh Mas Egi tadi. Kemudian belum ada keterpaduan kita antar OPD tadi. Yang tercatat di Mas Egi tadi berapa? 38. Juga di kita kalau di Disnaker yang selama ini di Disnaker itu tercatatnya sekitar ya 39-40-an gitu. Tetapi di luar itu tadi ada yang melalui OPD-OPD yang lain tadi, sehingga jumlahnya juga lebih dari itu. Nah ini sebagai sebuah kendala nanti akan kita laksanakan bahwa CSR kemudian TSP itu menjadi satu pintu di satu OPD. Mungkin sebagai gambaran singkat seperti itu, Mas Ahad. Yang di Disnaker itu forum yang diketuai Pak Mas Wibi ini juga? Ya, jadi yang ada di Disnaker itu yang sudah bisa dilakukan komunikasi antara forum dengan pemerintah daerah.